guys. Oh, hi, Damien. Yeah, well, Just got yeah, I'll get that to you. Just. Cerita dimulai dari sebuah tempat para penyelundup barang terlarang dan para pembuat narkoba di sebuah daerah rawa yang sunyi dan berbahaya dengan lingkungan yang masih sangat buas. Tempat ini dihuni sudah lebih dari 2 tahun, namun belakangan ini para intel dan agen anti narkoba sudah banyak yang mengetahui kegiatan haram mereka di tempat terpencil yang tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Dan yang sangat berbahaya, mereka membuang limbah hasil produksi mereka ke rawa-rawa dan sungai di sekitar area produksi narkoba tersebut, yang mengakibatkan hewan penghuni rawa tersebut menjadi sangat buas dan tak terkendali. Dan banyak terjadi, para penduduk setempat yang sedang memancing ikan, serta pencari telur buaya, menjadi santapan lezat dari para buaya yang kini sudah jauh lebih buas dan agresif sekali. Dan pada saat ini, sekelompok satuan khusus anti narkoba sedang mengadakan penangkapan serentak di tempat produksi narkoba tersebut. Banyak para pekerja yang berhamburan berlarian keluar dari hutan menuju ke rawa tersebut, sehingga ada beberapa dari mereka yang menjadi santapan para buaya buas. Namun sebagian besar, mereka tertangkap dan akan ditahan di tempat khusus. Kita beralih ke sebuah negara, yaitu negara Texas, dan saat itu, ada seorang gadis yang bernama Tresil. Dia seorang mahasiswa jurusan biologi, dan sedang dalam masa berkabung atas kematian kakaknya. Oh my god, I missed you so. They're here. We should go. Huh? Dan pada saat perkuliahan berlangsung, Tresil malah asik chatan dengan temannya yang akan segera pergi ke Florida bersamanya. Tresil tidak menyangka kalau saat itu temannya sudah datang, di mana Tresil akan menaburkan abu jenazah kakaknya di sepanjang sungai Louisiana. Namun wanita yang bernama Alice ini meminta maaf pada Tresil karena dia membawa teman-temannya. Alasan Alice membawa temannya, alasannya untuk menghemat ongkos, karena teman-temannya tahu kalau Malika dan Sam adalah anak orang kaya. Saat itu, Tresil bercerita kalau dirinya baru saja menjual mobilnya, sebab kasihan melihat ibunya yang selalu ditagih oleh bank. Tresil yang bercerita tentang kesulitan yang dihadapi sekarang. Sementara Malika mengatakan kalau Tresil tidak usah memikirkan hal-hal yang membuat kita ribet, lebih baik sekarang, kita nikmati saja suasana perjalanan di liburan ini, ucap Malika dengan nada yang memberi semangat pada Tresil. Saat itu, Tresil mengatakan pada Alice kalau dia akan menebarkan abu jenazah kakaknya di sungai, di daerah Miami, dan terlihat kini mereka asyik mengobrol dengan perasaan lebih tenang, dan sambil melepaskan lelahnya mereka pun berenang bersama, di tempat hotel mereka menginap. Saat itu Tresil tiba-tiba ingat almarhum kakaknya yang sudah meninggal itu. Tresil sendiri sampai saat ini masih mempertanyakan tentang kematian kakaknya yang terdengar janggal. Dan pada pagi itu, mereka dibangunkan oleh Alice menggunakan alat pengeras suara, dan mereka pun semua bersiap untuk berangkat, melanjutkan perjalanannya menuju ke Miami. Saat itu, dalam perjalanan hari itu, mereka berhenti sebentar untuk mengisi air radiator mobil yang dirasa sudah banyak berkurang. Namun saat Tresil melihat sebuah koran yang memperlihatkan buaya ganas di sebuah sungai yang memang dekat dengan bengkel mobil itu, saat itu Tresil ditegur oleh seorang bapak tua yang tadi memegang gambar buaya di sebuah koran, dan bapak itu berkata, "Hei gadis muda, hati-hati sekarang kalau mau dekat-dekat ke pinggir sungai, sebab banyak buaya ganas." Dan saat itu, Malika mengajak semuanya untuk segera berangkat, namun tanpa diketahui oleh beberapa temannya, Malika sudah menyewa sebuah pesawat terbang untuk menuju ke Miami. Namun saat itu, Kyle protes dengan tindakan Malika, sebab Kyle tidak suka dengan perjalanan menggunakan pesawat terbang. Namun karena sudah terlanjur dibayarkan untuk sewa pesawat itu,
Lantas mereka pun segera pergi ke tempat si pilot itu berada. Dan pada saat itu, mereka bertemu dengan pilot pesawatnya. Dia memperkenalkan diri dengan nama Frank. Namun gerak-gerik dan dari segi pembicaraannya, tidak mencerminkan seorang pilot profesional. Namun karena sudah terlanjur membayar charterannya, kini Frank mengajak semuanya untuk segera masuk ke pesawat, karena akan langsung terbang dengan menyusuri sungai dan rawa yang indah untuk dilihat, ucap si Frank, sang pilot pesawat itu. Alright. Don't underestimate people. Okay, listen people. Namun saat awal berangkat, ada seorang yang sibuk bermain telepon tanpa henti. Dan itu, sebenarnya sudah dilarang oleh penumpang lainnya, tapi, si penelpon itu tak menggubrisnya. Yang kebetulan saat itu, pesawat yang sudah cukup tua itu pun, sekarang sedang mengalami kerusakan mesin. Dan pesawat yang makin tidak stabil, juga kerusakan mesin yang semakin parah, membuat pesawat itu tak berdaya membawa beban tubuhnya, yang pada akhirnya pesawat itu pun jatuh di sungai yang berawa. Kapal terbang yang jatuh menjadi berantakan di atas air sungai, namun saat diketahui para korban yang meninggal, hanya satu orang tua saja. Kali ini, Frank sangat sibuk untuk membantu para korban yang mengalami luka-luka, dan Frank pun mencoba mencari kotak hitam, untuk dipakai sebagai bukti hukum, dan untuk mendeteksi penyebab awal, kerusakan mesin terjadi. Dan juga Frank tidak mempunyai peta wilayah daerah ini, di mana rawa di sungai ini adalah rawa terbesar di seluruh dataran Amerika. Sangat terlihat sekali, kalau sekarang ini Frank dalam keadaan kebingungan dan tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Tresil, saat itu marah pada Frank, sebab Frank yang sangat ceroboh, dan dia tidak mempersiapkan segalanya, bila suatu keadaan darurat terjadi mendadak. Yang pada akhirnya Frank pun mengaku, kalau pesawat yang dia terbangkan itu, sudah tua, juga kurang perawatan, sehingga pesawat terbang itu, emang sudah tidak layak untuk diterbangkan. Dan saat itu Frank punya gagasan, agar semua orang yang berhasil selamat, lebih baik dengan perlahan-lahan mencoba untuk berjalan kaki, kembali ke landasan pesawat, di mana jaraknya, menurut si Frank, hanya 60 km saja. Namun keputusan Frank itu, tidak mendapat jawaban yang positif dari rekan-rekannya, sebab jarak 60 km, bukan jarak yang mudah untuk ditempuh, sebab jalannya saja, banyak terdapat rawa-rawa yang berbahaya. Dan saat Alice berjalan-jalan di area itu, Alice menemukan beberapa telur buaya, yang kata orang, telur buaya sangat mahal harganya bila dijual di pasar buaya. Dan tak ambil pusing, Alice pun segera mengambil telur-telur itu, untuk nantinya akan dia jual, untuk membayar hutang-hutangnya yang cukup banyak. Saat itu, perempuan yang bernama Jay, melihat kalau si kopilot yang sudah dinyatakan hilang, ternyata kini dia terlihat ada di sungai dan dia masih hidup. Namun baru saja si kopilot akan mencoba untuk pergi ke darat, dari arah belakang ada seekor buaya besar, muncul dan melahap tubuhnya. Dan sontak semua orang yang melihatnya, jadi sangat ketakutan, berhamburan tidak tentu arahnya. Namun dari peristiwa itu, pada akhirnya semua peserta petualang itu, sepakat untuk memenuhi perintah. Perintah dan saran dari Frank, untuk segera pergi mengamankan diri, dengan berjalan kaki, menuju ke landasan pesawat di bandara. Meskipun jarak tempuhnya yang sangat jauh, namun mereka tidak punya pilihan lain daripada harus diterkam buaya di rawa daerah ini. Dan ada seekor induk buaya yang melihat telurnya, hanya tinggal satu lagi. Saat itu, mereka akan kembali beristirahat, dan perintah itu datang dari Tresil yang memang sudah tahu kondisi teman-teman perempuannya. Awalnya sih para wanita itu, menilai kalau Tresil, sekarang jadi sop pemerintah, tapi setelah mereka berpikir jauh lagi, memang benar Tresil memang salah satu orang yang tegar, dan cekatan dalam melakukan sesuatu, yang pada akhirnya mereka mendukung Tresil untuk menjadi komando mereka. Sementara si Frank sang pilot abal-abal,
Kini dia mencoba mengakrabkan dirinya dengan bercerita panjang lebar pada peserta di situ. Bercerita tentang dirinya, yang mantan anggota tentara dari pasukan elit, bercerita tentang dirinya yang sering menerbangkan pesawat F-16, juga sering terlibat dengan peperangan lintas dunia, namun para peserta petualang itu hanya diam dan tak memberi respon apa-apa sebab mereka tidak yakin dengan apa yang diucapkan oleh Frank. Bahkan banyak di antara mereka yang tertidur setelah mendengarkan dongengan si Frank. Dan keesokan paginya, Frank beserta rekan-rekannya berkumpul untuk mencoba lebih waspada lagi dengan terkaman buaya ganas. Sebab kini, ada seorang pria pengusaha yang tewas diterkam buaya semalam, dan kondisinya sangat mengenaskan. Saat itu, Resil yang merasa keselamatannya makin terancam, bertanya pada Frank, mengapa bisa si buaya ganas itu memangsa seenaknya tanpa dia diganggu oleh si korban? Dan Frank menjawabnya, dengan benar, begini Tres, buaya-buaya yang berada di aliran sungai dan rawa di sini, sudah tercemar oleh limbah cairan kimia, yang sangat berbahaya untuk diminum. Dan cairan kimia itu, berasal dari pabrik-pabrik yang memproduksi narkoba. Tapi sekarang, agen dari Kesatuan Pasukan Khusus Narkoba, telah menjerat para pengedar, dan juga para produsen narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya. Dan pada saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat sebuah rumah di tengah perkebunan dan rumah itu sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Lantas segera saja mereka menuju ke rumah kosong itu. It's here! Stop. Namun saat mendekat pada rumah kosong itu, ada beberapa buaya yang sedang mengintai mereka. Namun para petualang itu tahu kalau bahaya sedang mengintainya, yang pada akhirnya mereka segera berebut masuk ke dalam rumah itu, disebabkan buaya-buaya ganas pun mengejar mereka ke rumah kosong itu. Namun sayangnya si Mami, yang berada paling depan telah disergap dan jadi santapan buaya-buaya ganas itu. Sementara yang lain masih sangat beruntung sebab mereka masih sempat masuk ke dalam rumah sambil kemudian segera menutupnya dari dalam serta menguncinya. Sebab dari luar pintu, para buaya hendak nyerobot masuk. Setelah beberapa saat tadi mereka sangat tegang dan mencekam, kini mereka mulai berunding untuk bagaimana caranya bisa menuju ke sebuah pabrik yang jaraknya 2 km dari rumah kosong itu. Sementara di luar suasananya belum tentu sudah aman. Soalnya bisa saja buaya-buaya itu sedang menunggu pergerakan mereka untuk keluar dari rumah tersebut. Di satu sisi, Trasil yang mengatakan mereka harus segera mencari jalan keluar dari tempat itu. Sebab semakin lama tinggal di situ, buaya-buaya ganas dan binatang buas lainnya akan datang mengincar mereka untuk dijadikan santapan pagi mereka. Apalagi buaya besar yang telurnya dicuri oleh Alice, kini buaya itu sangat gusar dan marah sekali, sedang mencari pencuri telur-telurnya itu. Namun saat itu ada seorang, dia bernama Malika, tidak setuju dengan gagasan Trasil. Dia meminta pada Frank agar semua bersabar di sini dulu sampai bantuan datang. Namun saat itu Frank malah memarahi Malika. Frank berkata, memangnya bisa bertahan berapa lama kita bisa tinggal dulu di sini? Dan kita akan makan apa untuk kita tidak mati kelaparan? Serta bantuan dari mana yang kita akan tunggu? Yang pada akhirnya, keesokan paginya mereka secara perlahan mulai keluar dari tempat persembunyian yang kosong itu. Sam yang punya peta menuju jalan ke pabrik itu, terus berjalan bersama Trasil. Sementara Joe yang kakinya semakin sakit, terus dibopong perlahan oleh sang pacar. Kelihatannya di antara mereka terlihat saling memberi kekuatan pada keberadaan dan situasi mereka yang sedang terpuruk, dan itulah yang membuat mereka kini punya semangat cadangan. Dan kini mereka telah sampai di pinggir sungai. Namun ketika mereka akan turun ke sungai untuk menyeberangi sungai, beberapa orang terlihat mengurungkan niatnya, sebab mereka begitu melihat air, mereka membayangkan betapa para buaya akan segera menerkam mereka dengan ganasnya,
dan pikiran itu yang sangat membayangi mereka. Saat mereka sedikit gelisah, saat itu, ada gagasan untuk membuat rakit dari kayu, agar mereka tidak terpisahkan di sungai, dan lebih sedikit aman dari cengkraman buaya-buaya ganas itu, sebab mereka pun dibekali dengan pemukul dari kayu yang cukup besar. Namun saat itu, terdengar di balik semak-semak ada seekor buaya besar yang akan menerkam mereka. Namun saat itu Alice dengan sigapnya, memukulkan ujung balok kayunya pada muka si buaya itu yang membuat si buaya itu lari dari tempat itu. Setelah menghantamkan balok kayunya, kini Alice menyuruh semua kawan-kawannya untuk segera naik ke rakit. Sebab kini buaya-buaya ganas itu semakin banyak dan akan mengejar mereka. Terlihat Alice sengaja menceburkan dirinya ke sungai, dengan tujuan agar perhatian si buaya menjadi padanya, jadi rekan-rekannya bisa aman naik ke rakit tersebut. Namun Alice yang sudah pasrah dengan kondisi badannya yang sudah sakit, kini dia mengorbankan diri untuk dimangsa buaya itu, demi untuk menyelamatkan teman-temannya. Yang pada akhirnya Alice pun lenyap di telan buaya besar itu. Menyaksikan kejadian itu, mereka kini jadi termenung dan merasa bersalah pada Alice yang telah mengorbankan dirinya demi teman-temannya bisa selamat dari ancaman para buaya itu, dan secara tak sadar, kini mereka pun sudah hampir sampai ke pabrik yang mereka cari. Dan setelah sampai di pabrik itu, yang sudah tidak dihuni orang lagi, dan mereka kini langsung masuk ke dalam bangunan itu, sambil memeriksa kondisi di dalam bangunan kosong tersebut. Setelah beberapa saat mereka memeriksa isi ruangan bangunan itu, ternyata, si Frank menduga, kalau bangunan terbengkalai ini, dulunya seperti bekas pabrik, untuk memproduksi dan memasok narkoba serta obat-obat terlarang ke pelosok negeri dan juga ke luar negeri. Itu terlihat dari sisa-sisa alat, dan beberapa catatan yang tercecer di lantai, sangat jelas terlihat kalau dulunya pabrik ini memproduksi narkoba yang cukup besar, yang menghasilkan cukup untuk memasok para bandar narkoba di Asia, dan ke Afrika bagian selatan. Tapi dari hasil pencarian yang lainnya, tempat ini berhenti berproduksi. Diakibatkan oleh sergapan dari agen rahasia dari Kesatuan Kepolisian Khusus, suatu tim gabungan profesional di bidang narkoba dan sindikat obat-obatan. Frank yang akan mencari pemancar radio, menyuruh Tresil untuk naik duluan. Sementara Frank akan memarahi Malika, yang selalu bersikap sombong dan selalu menyalahkan orang lain. Dan pada saat Malika ada di dekat Frank langsung memarahinya sambil mendorong tubuh Malika, hingga Malika terjatuh dan akan menghantam lantai bawah. Namun untunglah saat itu, Malika masih bisa menggapai tangga bawahnya yang tak lama kemudian datang Tresil yang mencoba membawa Malika. Rupanya Frank sangat benci pada orang-orang yang bertabiat seperti Malika, bahkan Frank ingin sekali membunuh Malika. Sebab orang seperti Malika adalah orang-orang yang biasa berkhianat, ucap Frank dengan nada marah. Namun saat mereka sedang berusaha menenangkan Malika, tiba-tiba dari arah atas, ada seekor buaya besar melompat dan langsung memangsa Frank yang sedang berdiri. Rupanya tanpa sepengetahuan mereka, tempat itu kini sudah menjadi tempat jebakan oleh para buaya, untuk menyantap mangsanya. Saat Tresil memeluk Malika, untuk menenangkan pikirannya, Malika dengan menangis meminta maaf atas sikapnya, yang selama ini selalu bersikap buruk pada Tresil. Tresil yang mempunyai jiwa keibuan yang sangat dewasa, bisa memaafkan kesalahan Malika padanya. Saat mereka melanjutkan pencariannya, tiba-tiba, pintu ruangan yang baru dimasuki oleh mereka, tiba-tiba saja bisa dikunci dan menutup sendiri. Dan kini mereka terjebak dalam perangkap para buaya yang seolah punya akal dan pikiran seperti manusia. Saat mereka terjebak di ruangan itu, ternyata ruangan itu sangat dekat dengan ruang kontrol, yang mana di ruang kontrol ada terlihat pemancar radio, yang bisa mereka gunakan untuk meminta pertolongan pada pihak kepolisian terdekat di daerah tersebut. Namun sayangnya, di ruangan itu, banyak sekali buaya, tapi setelah dilihat dan diperhatikan, dengan hati-hati, para buaya itu sedang dalam posisi tidur lelap, yang kemudian mereka yang didahului oleh Tresil, mereka berani melangkah melewati buaya-buaya itu, dengan berdebar-debar dan sangat hati-hati. Sebab bila si buaya besar itu terbangun, mereka semua akan habis menjadi santapan segar para buaya itu.
kontrol kayak kesulitan. Kini Tresil yang sudah berada di meja kontrolnya juga sudah mencoba mikrofonnya. Hasilnya semuanya sia-sia. Sebab, kabel-kabel saluran radio itu sudah lama diputus oleh buaya-buaya buas itu. Sementara Sam yang masih berjalan perlahan di barisan belakang, melihat ada sedikit pergerakan dari buaya besar yang ada di dekatnya. Namun saat Sam melangkah lagi, dia terpeleset jatuh yang langsung Sam menjadi santapan gurih buaya besar yang berada di depannya itu. Dan kini korban kebuasan buaya bertambah satu orang lagi. Sementara orang yang tersisa yang masih bisa bernafas tinggal hanya beberapa gelintir saja. Saat itu, setelah beberapa kali mencoba menghubungkan beberapa kabel pemancar radionya, kini Tresil berhasil menghubungi pos polisi terdekat, yang katanya, mereka akan datang ke tempat ini. Namun saat itu, rupanya Raja Buaya yang sangat besar itu, berjalan perlahan akan memangsa Alice, sebab Alice adalah incaran buaya besar itu, karena sang buaya tahu, kalau ketika itu, yang telah mencuri telur-telur buaya itu, adalah Alice, sehingga sampai sekarang si buaya akan terus mencari Alice untuk menjadi santapan pembalasan dendamnya pada Alice. Dan saat itu, si buaya berhasil melukai kaki Alice, dan segera saja Tresil mencoba untuk melindunginya dengan pistol di tangannya, yang Tresil dapatkan di meja operator tadi, ada pistol dan sedikit isi pelurunya. Saat itu Tresil mencoba akan menembak buaya itu, dan pada saat buaya itu terus mencari posisi Alice yang terus jadi incarannya, semakin berjalan ke samping si buaya kini berada dekat cairan bensin di dekat dinding, yang pada saat sang buaya tepat berada di dekat beberapa jerigen bensin itu. Segera saja Tresil dengan gesitnya menembak jerigen itu yang berisi cairan bensin dengan cepatnya. Yang pada akhirnya bensin itu pun meledak yang menimbulkan kobaran api yang sangat besar, sehingga si buaya besar itu pun jadi terbakar, dan jadi santapan si jago merah, yang terus membesar. Yang pada akhirnya, mereka pun berhasil keluar dari tempat neraka tadi. Kini mereka tinggal hanya 4 orang lagi yang masih bisa selamat dari buasnya para buaya dirawat tersebut, yang beberapa lama kemudian jemputan pesawat helikopter pun sudah terlihat oleh mereka, dan Tresil pun sudah bisa menaburkan abu jenazah almarhum kakaknya di sungai itu. Dan setelah semua kembali pada kondisi yang aman, dengan begitu film pun segera berakhir. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya.